Visi Prodi Keperawatan. Visi menjadikan program studi keperawatan sebagai suatu lembaga pendidikan yang bermarwah dan bermartabat dalam menghasilkan sumber daya yang menguasai iptek dengan berlandaskan kepada IMTAK pada tahun 2030. Prospek kerja: 1. Perawat pelaksana rumah sakit pemerintah. 2. Perawat pelaksana rumah sakit swasta. 3. Perawat pelaksana puskesmas. 4. Perawat pelaksana klinik atau balai pengobatan. 5. Perawat pelaksana di komunitas. 6. Perawat pelaksana gawat darurat. 7. Perawat pelaksana home care. 8. Perawat pelaksana usaha kesehatan sekolah. 9. Perawat pelaksana rumah sakit ibu dan anak. Kompetensi lulusan: 1. Sebagai perawat pelaksana asuhan keperawatan. 2. Sebagai perawat pelaksana dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia yang meliputi aspek bio, psiko, sosial, kultural, dan spiritual. 3. Sebagai perawat pelaksana dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam kondisi sehat, sakit, serta kegawat daruratan. Sebagai pelaksana asuhan keperawatan berdasarkan ilmu dan teknologi keperawatan. 5. Sebagai perawat pelaksana yang memegang teguh kode etik keperawatan. Kurikulum Prodi Keperawatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ananda semua di program studi keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau. Perkenalkan, nama saya Nurse Yenianita Eskep MKep. Saya adalah salah satu dosen di program studi keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau yang saat ini sekaligus menjabat sebagai ketua program studi keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau. Bidang keahlian saya adalah manajemen keperawatan. Untuk Ananda semua, pesan Ibu, tetap semangat, jadilah mahasiswa yang berprestasi. Ingat, motivasi adalah kunci dari sebuah kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurse Pratiwi Gesril Eskep MKep. Ananda semua bisa manggil saya Ibu Tiwi. Saya konsentrasi di keperawatan jiwa. Saat ini saya diamanahi menjadi Kepala Laboratorium Keperawatan. Saya ucapkan selamat bergabung kepada mahasiswa baru keperawatan 2020, perawat hebat. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Noblita Akut MTes, biasa dipanggil Bunda Wiwi. Ananda semua, selamat bergabung di program studi D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau. Ananda, di Prodi Keperawatan, Bunda mengampu mata kuliah keperawatan maternitas dan keperawatan anak. Selamat bergabung dan tetap semangat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kairil, SKM MKL, ngajar keperawatan gerontik dan komplementer. Motivasi, selamat bergabung di keperawatan UMBRI. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Nurse Trisili Kusmaningrum Eskep MKes. Saya biasa dipanggil dengan sebutan Bu Rani. Pada prodi keperawatan, saya mengajarkan mata kuliah dokumentasi keperawatan, keperawatan dasar, keperawatan medikal bedah, dan metodologi keperawatan. Saya ucapkan selamat bergabung di prodi keperawatan bagi para mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Riau. Tetap semangat walaupun pada masa pandemi. Kenalan Himpunan Mahasiswa Keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau. Halo adik semua, saya Trina Tami sebagai Ketua Hima Keperawatan dan saya Hasan Dua sebagai Wakil Ketua Hima Keperawatan mengucapkan selamat bergabung di program studi keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau
dan jadilah mahasiswa yang berprestasi. Semangat! Visi dan misi Hima Keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau. Hima Keperawatan memiliki visi dan misi. Visinya menjadi himpunan mahasiswa keperawatan yang religius, aktif, dan inovatif. Misinya menjadikan himpunan mahasiswa keperawatan sebagai himpunan mahasiswa yang religius, meningkatkan potensi mahasiswa keperawatan di bidang akademik dan akademik, dan menjadikan himpunan mahasiswa keperawatan yang aktif dalam kegiatan internal maupun eksternal kampus. Struktur organisasi Hima Keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau. Berbagai kegiatan acara Himpunan Mahasiswa Keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koper Wazandiansa. Saya alumni dari Universitas Muhammadiyah Pekanbaru. Saya angkatan 2002. Alhamdulillah, sekarang saya bekerja di Rumah Sakit Lancang Kuning Dompet Duafa. Di sini saya sebagai manajer keperawatan dan operasional Rumah Sakit Lancang Kuning Dompet Duafa. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Isnaniar. Saya merupakan dosen program studi D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau. Saya bergabung di UMRI tahun 2004. Saya juga merupakan alumni program studi D3 Keperawatan yang tamat tahun 2003. Selamat bergabung bersama kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arta Oktavianis, alumni Aksan Muhammadiyah tahun 2005. Saya bekerja di RSUD Bangkinang, Kabupaten Kampar di ruang poli penyakit dalam. Untuk adik-adik yang masih kuliah, tetap semangat menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Contoh, saya alumni Aksan Muhammadiyah tahun 2008. Sekarang saya bekerja di Rumah Sakit RSUD Pusat Pemilahan di ruangan IGD. Bagi adik-adik yang ingin masuk Aksan Muhammadiyah, semangat, tetap optimis untuk mengejar mimpinya. Semangat. Gimana adik-adik, seru kan? Si hitam makan ikan, ikan dibeli di dekat hutan. Selamat datang kami ucapkan di program studi keperawatan. Yang terhormat Dekan Fakultas MIPA dan Kesehatan, Bapak Juni Widianto, Eskep MKes EPIK. Yang sama-sama kita hormati Ketua Program Studi D3 Keperawatan, Ibu Nurse Yeni Yarita, Eskep MKep, serta para staf dosen D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau. Yang sama-sama kita banggakan para super senior
serta teman-teman dan adik seperjuangan. Dan yang paling kami banggakan, adik-adik mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021, program studi D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau. Puji syukur kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul walaupun melalui aplikasi Zoom, dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita bertatap muka langsung. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pulang kampung dibeliin baju baru. Adik kakak tertawa sesama. Selamat datang mahasiswa baru. Senang menyambut kalian semua. Welcome to our prodi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke susunan acara yang pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Philo. Yang bertugas dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم أطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Philo, semoga yang membaca dan yang mendengarkannya diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Hadirin dimohon berdiri.
persilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Dekan Fakultas MIPA dan Kesehatan, Bapak Juli Widianto, Eskep MKes EPIT. Kepada Bapak, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi haqqan hamdih wa syukurillahi haqqan syukrih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kaprodi D3 Keperawatan, Ibu Yeni Yarnita alias Bu Ade, Bapak Ibu dosen di lingkungan program studi D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau yang sempat hadir pada kegiatan kali ini. Salawat beriring salam, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita di prodi keperawatan alhamdulillah bisa melaksanakan kegiatan lanjutan dari PKKMB dan MASTA sebagai sebuah kegiatan yang memfasilitasi buat Ananda semua para mahasiswa baru di program studi keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau. Selanjutnya salawat beriring salam tak lupa pula kita sampaikan ke haribaan Nabi Allah Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ananda semua yang saya banggakan, di awal kata sambutan saya ingin membuat sebuah pantun. Mudah-mudahan pantun ini walaupun sudah sering saya sampaikan tidak membosankan. Sungguh indah si langit biru, elok dipandang ciptaan Tuhan. Saya ucapkan selamat datang buat mahasiswa baru di prodi keperawatan, prodi yang menghebatkan. Kenapa ini saya sampaikan bahwa prodi keperawatan merupakan sebuah prodi yang menghebatkan. Artinya keberadaan Ananda semua mestinya akan menjadi sebuah meteor baru yang akan semakin menghebatkan hebatnya Universitas Muhammadiyah Riau. Karena Anda adalah sebuah amunisi baru, maka saya berharap walaupun dengan kondisi COVID seperti ini, Anda tetap akan menjadi sebuah amunisi yang betul-betul akan membawa perubahan pada program studi keperawatan. Saya yakin dan percaya bahwa Anda adalah orang-orang hebat. Saya tidak bilang bahwa kakak kelas Anda tidak hebat ya. Justru kakak kelasnya sudah hebat, maka dengan keberadaan Anda akan semakin hebat. Untuk itu, tentu saja tidak cukup dengan modal-modal yang selama ini Anda bawa. Tapi dengan model yang Anda bawa tersebut semakin terasah dan semakin baik
dalam membesarkan program studi keperawatan. Ingat bahwa pilihan Anda di Universitas Muhammadiyah Riau di prodi keperawatan merupakan pilihan yang sangat tepat. Kenapa? Karena Anda punya misi yang luar biasa. Apa? Memberikan yang terbaik untuk kemanusiaan. Walaupun saya yakin dan percaya bahwa bisa saja mungkin Anda ada yang karena pengaruh teman Anda masuk prodi keperawatan. Ada mungkin karena motivasi dari keluarga yang memang sudah menjadi perawat. Atau memang Anda seperti saya, orang yang tidak tahu dunia keperawatan, kemudian Anda nyemplung ke dalamnya, sudah terjun-terjunlah. Yang penting bahwa tujuannya adalah dalam rangka untuk solidaritas dunia kesehatan. Apalagi di kondisi COVID sekarang. Memang tenaga keperawatan sangat-sangat luar biasa dibutuhkan. Beda dengan di dunia kebidanan, di dunia fisioterapi. Hanya area-area tertentu yang bisa dimasuki oleh mereka. Tapi di keperawatan, Anda mau kemanapun, Anda bisa. Kenapa? Karena dunia keperawatan sangat luas. Dan ketika Anda ingin yang spesifik, Anda juga akan bisa di sana. Anda mau ke luar negeri, juga bisa. Ada beberapa alumni kita yang sudah ada berada di Jepang, ada di Saudi Arabia. Ketika Anda ingin ke sana, silakan belajar dari sekarang. Bahasa Inggris dapat, bahasa Arab nanti juga akan dapat Anda mata kuliah tersebut. Maka ketika Anda sudah berada di Universitas Muhammadiyah Riau, maka camkan dalam hati bahwa Anda betul-betul ingin menggali ilmu, ingin mengabdikan diri menjadi perawat-perawat yang profesional. Maka ketika Anda sudah menjadi perawat yang profesional, maka berkiprahlah di dunia perawat Anda. Dan jangan sekali-kali berpikir di tengah jalan Anda akan memilih jurusan yang lain. Nah, maka jatuh hati pilihan pertama Anda di prodi keperawatan ini menjadi pilihan yang sangat tepat dalam membangun karir Anda sebagai orang-orang yang mau untuk mengabdikan diri bukan hanya di dunia, tapi juga mengabdikan diri untuk tujuan di akhirat nanti, yaitu menjual jasa. Bagaimana nanti cara menjual jasa? Nanti akan ketemu dengan saya dengan mata kuliah kewirausahaan. Baik, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan qalami wa ma yasturun nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kata sambutan. Selanjutnya yaitu pengenalan dosen dan penjelasan kurikulum oleh Ketua Program Studi D3 Keperawatan kepada Ibu Narsini Yanita, Eskep MKep. Kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi Rasulullah jami'an. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang kita semua dapat berkumpul di area daring ini
untuk mengikuti kegiatan PKKMB. Selawat beriring salam kita panjatkan kehadirat Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Ananda semua, apa kabar semuanya? Tentunya baik ya, sehat ya, tetap semangat ya. Mungkin Ananda semua apa ya? Ini yang Ibu pakai akun Bu Pratiwi ya, karena akun Ibu lagi ada kendala, jadi Ibu pakai akun Bu Pratiwi. Baik, di sini setelah Ibu lihat luar biasa kegiatan kita pada pagi hari ini. Semuanya kita ada di sini. Ada mahasiswa maba 2020, ada Kakak Hima, ada para dosen dan para kakak angkatannya yang baru yudisium. Sebelum saya mulai, yang sama-sama kita hormati dalam kesempatan ini Dekan Bapak Juli Widianto yang tadi sudah banyak memberikan sepatah kata. Ya, lambaikan tangannya Pak Juli. Oke, dengan senyum manis Pak Dekan yang paling kece gitu ya. Oke, kita santai saja, jangan terlalu serius. Nah, seperti itu. Karena nanti kalau kita terlalu serius, menurunkan daya imun itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Nah, itu kata teori yang akhir-akhir ini yang kita dengar. Ya, itu ada si cantik Raisa kalau kita lihat ya Pak Dekan, yang sama-sama kita hormati. Kemudian yang saya hormati para dosen yang alhamdulillah sudah ada yang bisa masuk di area PKKMB daring kita pada hari ini, yang mungkin Ananda semua sudah ada sayup-sayup dengar yang namanya dosen-dosen keperawatan. Nah, nanti kita akan berkenalan lebih dekat dengan dosen-dosen keperawatan yang kece-kece dan asik punya. Nah, itu katanya ya. Kemudian yang saya banggakan dan saya sayangi, Ananda saya semua, Maba 2020, 2019, ada di sini 2019, silahkan lambaikan tangannya. Ya, silahkan Abang Hasam. Nah, kemudian 2018, silahkan lambaikan tangannya. Yang mana ya 2018? Nah, jadi kita di sini, kita semuanya ada. Oke, 2018. 2017 yang baru mendapatkan gelar ahli media keperawatan ada? Ada, Bu. Tadi kayaknya. Oh, ada Bu, katanya Kak Resti namanya dan kawan-kawan. Tapi kita nggak lihat nih foto Kak Resti seperti apa. Nah, jadi Ananda yang 2020, jadi Kak Resti dan kawan-kawan ini kemarin baru saja mendapatkan gelar ahli media keperawatan. Nah, ini nih kakak yang baru akan menjadi perawat profesional. Silahkan lambaikan tangannya, Kak. Kak Maya, ya Kak Maya ini adalah salah satu angkatan 2017 yang tahun 2018 pergi ke Taiwan untuk studi di sana, ikut pelatihan. Ya, silahkan Kak Maya yang sudah pulang dari Taiwan kemarin ya. Baik. Bu. Nah, baik Ananda semua, Ibu akan sekilas menyampaikan beberapa hal terkait dengan prodi keperawatan. Tadi sudah banyak sekali petuah yang disampaikan oleh Pak Dekan kita. Alhamdulillah kita panjatkan ya, karena Pak Juli ini adalah salah satu dosen di keperawatan. Beliau ini dekan, tetapi beliau adalah sebagai tim pengajar di keperawatan. Nah, Pak Hendra bisa ditampilkan? Oke, baik, kita langsung ke
Mungkin Pak Hendra kita langsung ke dosen saja Pak Hendra. Nah, jadi Ananda semua, untuk di program studi keperawatan ini, sebelum saya masuk ke bagian kurikulum, apa saja yang nanti akan Ananda selesaikan selama 6 semester, 3 tahun di program studi keperawatan. Tadi kan Ibu janji kita akan berkenalan lebih dekat dengan dosen-dosen yang ada di program studi keperawatan. Nah, inilah dosen-dosen yang ada di program studi keperawatan, berjumlah ada 8 orang. Beliau-beliau inilah nanti yang akan setiap hari saling berkomunikasi dengan Ananda dalam menyelesaikan studinya. Nah, yang pertama, perkenalkan saya sendiri, nama saya Yeni Ernita. Saya lahir di Pangian 27 Agustus 1984. Ada orang Kuangsin di sini? Orang Kuangsin ada nggak? Silahkan diangkat tangannya orang Kuangsin. Nah, kemudian selanjutnya, nanti saya akan mengampu mata kuliah konsep dasar keperawatan, komunikasi keperawatan, manajemen kepemimpinan, praktik keperawatan, serta keperawatan luka modern. Nah, nanti kita akan banyak belajar tentang mata kuliah tersebut. Nah, kemudian adalah yang berikutnya, yang kedua, Bapak Juli Widianto. Nah, yang sudah dari kemarin rasanya sudah sering mungkin Ananda maba melihat foto ataupun mendengarkan suara keren dari Pak Juli Widianto atau Pak Dekan kita. Nah, ini adalah Pak Juli Widianto yang fotonya tersenyum manis, kata mahasiswa ya. Kemudian beliau nanti akan mengampu mata kuliah keperawatan gawat darurat, komunikasi keperawatan, keperawatan luka modern, serta riset keperawatan. Nah, nanti pada saat Ananda di semester akhir akan mengambil mata kuliah karya tulis ilmiah, nanti akan banyak berkonsultasi dengan Pak Juli Widianto karena beliau adalah salah satu pengampu mata kuliah riset keperawatan. Nah, yang berikutnya adalah yang ketiga, Ibu Wiwi Norlita. Nah, kalau Ibu Wiwi Norlita ini, untuk Ananda ketahui, kita sering menyebutnya adalah dengan sebutan Bunda. Nah, gitu. Jadi kita di program studi keperawatan biasanya mahasiswa dan dosen-dosen senangnya memanggil Bu Wiwi ini dengan sebutan Bunda. Karena memang kebetulan beliau adalah dosen yang paling senior di program studi keperawatan, dan sejak berdirinya program studi keperawatan mulai dari Akper Muhammadiyah. Jadi beliau ini adalah ibu kita di program studi keperawatan. Nanti pada saat Ananda berkonsultasi, kuliah, yang dapat PA dengan Bu Wiwi, boleh memanggil beliau dengan sebutan Bunda. Nah, beliau nanti akan mengampu mata kuliah keperawatan maternitas. Nah, nanti kalau belajar tentang orang melahirkan, tentang bagaimana cara merawat bayi, nah itu nanti akan belajar dengan Ibu Wiwi Norlita. Nah, ya, keperawatan anak dan ilmu gizi, diet, dan etika keperawatan. Nah, nanti Ananda akan banyak diajarkan oleh beliau bagaimana cara etika seorang perawat. Nah, karena etika itu adalah hal paling utama menjadi seorang perawat. Oke, yang berikutnya adalah setelah Bu Wiwi Norlita, Bu Isnaniar. Nah, Anda bisa lihat semua senyum manis dosen kita. Yang satu ini namanya adalah Bu Isnaniar. Nah, Bu Isnaniar ini adalah dosen yang selalu tersenyum dengan mahasiswa. Nah, ya, kalau Ibu kadang terkenal agak sedikit susah senyum. Tapi kalau Bu Iis ini lihat fotonya saja kita sudah bisa tersenyum gitu ya. Teduh wajahnya. Setuju? Setuju katanya yang di belakang. Oke, nah ini adalah Bu Isnaniar. Nah, tadi kalau Ananda lihat di video alumni,
ada videonya Bu Isnaniar. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena Bu Isnaniar ini adalah salah satu alumni terbaik dari Prodi Keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau. Jadi beliau dulu lulus dari Akper Muhammadiyah ya, sebelum berganti nama jadi Prodi Keperawatan Akper Muhammadiyah 2003. Jadi Bu Isnaniar ini adalah lulusan terbaik di tahun 2003. Nah, gitu ya. Jadi yang dapat PA dengan Bu Isnaniar, nanti Ananda akan banyak dibimbing, dibina oleh beliau dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Nah, itu lebihnya Bu Isnaniar ya. Oke. Nah, nanti Bu Isnaniar ini akan mengampu mata kuliah keperawatan dasar, keperawatan medikal bedah, keterampilan dasar, praktik keperawatan, service excellent. Nah, sesuai yang tadi saya sampaikan, Bu Isnaniar selalu tersenyum ya, jadi dia mengaplikasikan dari ilmunya, memberi materi service excellent ya, dan dokumentasi keperawatan. Jadi Ananda Maba 2020 nanti sudah kenal ya yang mana namanya Bu Isnaniar. Oke, yang berikutnya adalah Bu Pratiwi Gasril. Nah, ini yang paling kece, yang selalu tersenyum juga sama mahasiswa gitu ya. Jadi Bu Pratiwi Gasril, Bu Isnaniar itu biasa mahasiswanya paling dekat sama beliau. Nah, gitu ya. Oke, kenapa begitu? Karena Bu Pratiwi ini adalah salah satu Bu Pratiwi ini adalah kepala laboratorium program studi keperawatan. Nah, jadi untuk Ananda semua 2020 Ibu perkenalkan nanti pada saat Ananda mau praktikum di laboratorium, sebelum praktikum maka Ananda akan jumpa dulu dengan namanya Ibu Pratiwi Gasril. Jangan salah di belakangnya ya, jangan terpleset gitu. Kalau Ibu kadang suka terpleset, dia protes sama Ibu. Nah ya, jadi namanya adalah Bu Pratiwi Gasril. Nah, beliau ini ya akan mengajarkan tentang keperawatan jiwa. Nah, nanti Ananda semua yang pada saat studinya, kalau kita lihat sudah mulai motivasinya menurun, nah nampak lewat sedikit sama Bu Pratiwi Gasril itu dia tahu, karena dia adalah mendalami ilmu jiwa. Oke? Nah, jadi kalau Ananda galau, nanti silahkan cari yang namanya Bu Pratiwi Gasril. Karena kegalauan itu akan mengganggu proses belajar kita ya. Oke. Nah, kemudian Bu Pratiwi Gasril juga akan mengajarkan tentang manajemen pasien safety. Nah, keselamatan pasien gitu ya. Jadi kita nanti akan belajar keselamatan pasien, jangan sampai Anda berniat untuk menyelamatkan pasien, tetapi karena ilmu manajemen pasien safety-nya tidak oke, nanti akan melakukan tindakan yang kurang tepat misalnya. Nanti akan diajarkan oleh Ibu Pratiwi Gasril. Dan Bu Pratiwi Gasril ini juga tim keperawatan medikal bedah 1 dan keperawatan dasar. Oke? Sudah kenal yang namanya Ibu Pratiwi Gasril? Boleh di-screenshot? Ya, screenshot. Nanti Ananda akan sering mencari yang mana namanya Bu Tiwi. Karena setiap mata kuliah ada praktikumnya, nak. Nah, gitu ya. Nanti ke depannya akan ke labor di hari-hari itu pasti akan mencari Ibu Pratiwi Gasril. Kak Rahel ketawa-ketawa dia karena dia ya terasa ya, tahu dia ya. Ya. Kak Nurrohmah juga sama Kak Maya, karena Kak Maya ini dia sudah ahli, pengalaman dia kalau cari Ibu Pratiwi itu di mana ya. Oke, yang berikutnya adalah Bu Maswarni. Oke, mana ya foto Bu Maswarni ya? Nah, itu dia. Bu Maswarni yang tatapan manisnya seperti itu ya. Jadi Ananda nanti akan sering. Nah, Ibu Maswarni ini adalah ibunya Hima di keperawatan. Organisasi Himpunan Mahasiswa Keperawatan. Hima Keperawatan ini di bawah asuhan dari Bu Maswarni.
Jadi Ananda semua maba 2020 pada saat Ananda ikut di kegiatan hima nantinya, maka akan dibimbing juga oleh Ibu Mas Warni ya. Nah, Bu Mas Warni ini adalah biasanya dosen kesayangan mahasiswa. Kenapa begitu? Karena sama seperti Bu Iis dan Bu Pratiwi tadi, dia selalu tersenyum kalau sama mahasiswa gitu ya. Senyum tulus gitu ya. Nah, nampak dari wajah fotonya. Nah, jadi Bu Mas Warni ini nanti dia akan mengajarkan mata kuliah keperawatan dasar. Nah, jadi keperawatan dasar, kemudian konsep dasar keperawatan dan keperawatan keluarga, praktek klinik keperawatan serta nanti di PKL kalau Anda nanti akan turun ke lapangan. Nanti itu akan dibimbing oleh Bu Mas Warni. Oke, selanjutnya Bu Trisiwi Kusumaningrum. Nah, Bu Trisiwi ini kalau Ananda nanti sering berkomunikasi dengan beliau, biasanya kakak tingkatnya suka manggil Mae. Nah, gitu ya. Jadi panggilan sayang dari Bu Trisiwi ini adalah Mae. Nah, gitu. Kenapa begitu? Karena kebetulan beliau lahir di Trenggalek. Jadi Ananda itu biasanya anak-anak lebih senang berkomunikasi dengan beliau dengan panggilan Mae gitu ya. Kasih sayang gitu mungkin. Kemudian nanti Bu Trisiwi ini akan mengajarkan tentang keperawatan dasar, keperawatan dasar, keperawatan medikal bedah, praktik keperawatan, dokumentasi keperawatan, serta metodologi keperawatan. Nah, Bu Naning ini, jadi Bu Trisiwi itu lebih kerennya, selain Mae itu nama panggilannya biasanya nama sayangnya adalah Bu Naning. Ya gitu ya, jadi kita panggilnya Bu Naning. Nah, beliau ini nanti yang akan banyak mengajarkan Ananda terkait dengan keperawatan dasar dan keperawatan medikal bedah. Ya, oke. Sudah kenal ya sama dengan Bu Naning? Nah, selanjutnya yang terakhir adalah dosen kita yang kece terakhir. Ya, ini yang kalau dengan senyuman ini kadangkala kita suka menggurui beliau adalah Bapak Khairil. Panggilannya adalah Pak CH. Tapi CH-nya bukan channel ya, singkatan channel ya. CH. Nah, jadi saya juga nggak tahu. Akhir-akhir ini Ananda mahasiswa sering menyebut beliau dengan panggilan Pak CH. Gitu. Panggilan kerennya itu adalah Pak CH ya. Jadi boleh Anda save yang dapat PA dengan Pak Khairil. Ya. Nah, Pak Khairil ini nanti akan mengajarkan Anda tentang antropologi kesehatan, manajemen pasien safety, keperawatan medikal bedah, dan keperawatan gerontik. Nah, jadi keperawatan gerontik itu adalah cara merawat lansia. Nah, nanti kalau Ananda ada nenek di rumah, ada atuk di rumah yang sudah lansia, nanti bagaimana cara merawatnya itu ahlinya adalah Pak Khairil. Ya, nah jadi Ananda nanti boleh konsultasi juga sama Pak Khairil. Oke? Nah itulah tadi 8 orang dosen program studi keperawatan. Nah, oke, saya rasa sudah saya jelaskan semua terkait dengan dosen-dosen di keperawatan. Ibu harap tidak ada lagi yang tidak masih masih abu-abu ya, yang mana ya dosen keperawatan. Nah, seperti itu. Walaupun kemarin sudah sekilas waktu PKKMB fakultas sudah sekilas ada tayangan terkait dengan dosen-dosen keperawatan. Nah, dosen-dosen keperawatan yang 8 orang inilah nanti yang akan membimbing Ananda semua, yang akan berkomunikasi dengan Ananda semua hampir setiap hari. Nah, ditambah lagi sekarang ini adalah masanya daring ya, karena COVID-19 maka kita akan lebih sering berkomunikasi
melalui media online. Nah, nanti walaupun kita tidak bertemu secara langsung, Ibu harap Ananda semua sudah tergambar dosen-dosen keperawatan yang akan nantinya membimbing Ananda semua. Sesuai dengan kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, seperti itu ya. Jadi dengan kenal maka kita rasa sayang itu, rasa kedekatan itu akan timbul. Oke? Nah, baik, kita lanjut ke kurikulum. Oke, kurikulum. Nah, di kurikulum mungkin Ananda semua belum tergambar. Nanti di saya pada saat melaksanakan perkuliahan di program studi keperawatan, nanti itu apa sih yang akan saya lakukan? Berapa lama sih? Nah, seperti itu ya. Nah, jadi masa studi yang akan Ananda lewati selama kuliah di program studi keperawatan itu selama 3 tahun 6 semester. Nah, jadi dia ada 6 semester, semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, 5, dan 6. Jadi 6 ya, tidak boleh nambah, seperti nambah makan nasi. Oke, sepakat ya di sini? Ananda menyelesaikan selama 3 tahun 6 semester. Seperti Kak Maya dan teman-teman. Oke, Kak Maya masih ada? Kak Resti masih ada? Nah ya, 6 semester. Nah, selama apa saja yang akan Ananda laksanakan selama 3 tahun 6 semester itu menyelesaikan studi, Ananda akan melaksanakan perkuliahan baik secara teori maupun praktikum. Ya. Nah, teori itu kan tatap baik tatap muka langsung ya, teori dan praktikum. Nah, praktikum kita karena kita profesi kita adalah perawat, jadi nanti Ananda akan memantapkan keterampilannya sebagai perawat itu praktiknya di 2 tempat. Yang pertama di laboratorium keperawatan, yang kedua nanti Ananda akan praktik di pelayanan kesehatan. Apa saja yang termasuk dalam pelayanan kesehatan yang nanti Ananda praktik di sana? Rumah sakit, puskesmas, panti jompo, dan masyarakat. Nah, jadi nanti Ananda juga ke masyarakat atau yang lebih dikenal dengan keperawatan komunitas. Nah, gitu ya. Jadi ada praktikumnya di labor dan di pelayanan kesehatan. Oke. Nah, kemudian total semua jumlah SKS atau jumlah sistem kredit yang nanti yang akan Ananda lalui dari semua mata kuliah itu adalah 112 SKS yang nanti akan dibagi per semester. Nah, kalau kita lihat per semesternya, maka semester 1 itu terdiri dari beberapa mata kuliah yang sekarang. Oke, next. Sebaran mata kuliahnya. Nah, yang semester 1 sekarang. Nah, sekarang kan Ananda sedang melaksanakan registrasi atau pengisian Kartu Rencana Studi, KRS. Jadi KRS itu adalah kepanjangan dari Kartu Rencana Studi. Nah, Kartu Rencana Studi itu adalah berisi beberapa mata kuliah yang nanti akan Ananda laksanakan selama 1 semester. Nah, itu loh KRS itu yang masih ngambang-ngambang tentang KRS ya. Nah, jadi di semester 1 ini di tahap awal yang Ananda ambil pengisian KRS-nya sekarang sampai besok tanggal 18 itu ada 7 mata kuliah. Ya. Yang pertama adalah Al-Islam 1. Nah, yang kedua adalah bahasa Inggris, yang ketiga ilmu biomedik dasar, kemudian konsep dasar keperawatan, kemudian keperawatan dasar, etika keperawatan, serta metodologi keperawatan. Nah, Ibu jelaskan dulu kepada Ananda yang mengisi KRS yang mungkin kemarin ada masih pertanyaan yang mungkin belum sempat ditanyakan sama saya atau sama PA-nya.
ada mata kuliah umum bersama dan ada mata kuliah prodi. Nah, ya. Jadi, untuk Al-Islam 1 dan bahasa Inggris di semester 1 ini itu adalah mata kuliah umum bersama. Umum bersama itu maksudnya umum secara bersama-sama seuniversitas. Nah, kalau kita fakultas. Jadi nanti pada saat Ananda mengambil mata kuliah Al-Islam 1, di sana ada mahasiswa keperawatan dan di sana juga ada mahasiswa dari program studi lain. Misalnya biologi, misalnya kimia. Jadi Ananda di sana nanti akan belajar Al-Islam 1 secara bersama-sama. Nah, itu maksudnya dari kodenya adalah UM, kodenya universitas. Jadi mata kuliah umum gitu ya. Jadi nanti Ananda jangan bingung. Loh, saya kok ngambil Al-Islam 1 tapi teman saya kok ada mahasiswa selain keperawatan gitu ya. Pertanyaannya nanti Ananda bingung terus Ananda delete lagi KRS-nya. Tidak benar. Jadi di sana nanti Anda akan bersama-sama dengan program studi yang lain untuk belajar Al-Islam. Nah, ya. Begitu juga dengan bahasa Inggris. Jadi kalau Ananda sekarang lihat di KRS-nya itu ada beberapa jadwal untuk Al-Islam 1 dan bahasa Inggris itu boleh Ananda pilih salah satu. Anda tentukan sendiri kapan Ananda mau kuliah. Misalnya Al-Islam 1 ada di jam 8 dengan Bapak Bayu misalnya. Kemudian ada Al-Islam 1 lagi tapi dosennya bukan Pak Bayu misalnya, dosennya adalah Pak Fajri. Jadi Ananda boleh pilih salah satu yang mana Ananda mau kuliah seperti itu ya. Asalkan kuotanya masih terpenuhi. Kalau kuotanya sudah tidak terpenuhi, Ananda boleh ambil ke kelas yang lain. Oke? Ya. Itu untuk pengisian KRS sekaligus ya Ibu jelaskan. Kemudian total jumlah SKS di semester 1 itu ada 17 SKS, 19. Lihat jumlah di bawahnya, nanti pada saat Ananda mengisi KRS sekaligus yang masih bingung, total jumlah SKS di semester 1 yang Ananda ambil adalah 19. Kalau masih kurang dari 19 berarti ada mata kuliah yang belum diambil atau kebalikannya. Berlebih dari 19 tapi mata kuliahnya Ananda tidak pas dengan yang semester 1 ini berarti ada yang salah dengan penginputannya. Jadi silahkan dicek kembali ya. Nah, itu sekaligus Ibu jelaskan tentang pengisian KRS. Nah, itu untuk semester 1. Selanjutnya kita masuk ke semester 2. Nah, apa saja yang akan Ananda pelajari di semester kedua? Di semester kedua itu ada 9 mata kuliah. Ya, dengan total jumlah SKS-nya adalah 20 SKS. Oke. Nah, jadi ke-9 mata kuliah ini harus Ananda ambil nanti di semester 2. Ingat semester 2 ya, bukan semester 1. Nah, oke. Nah, kemudian di semester 3 nanti cara KRS-nya sama ya nanti. Selanjutnya kita masuk ke semester 3. Nah, di semester 3 nanti ada 8 mata kuliah. Nah, ada keperawatan medikal bedah, gizi, komputer, riset. Nah, tadi yang Ibu kenalkan dosen-dosen tadi, nah di sana ada beberapa mata kuliah yang mereka ajarkan ya. Dosennya tadi sudah Ibu sampaikan beberapa orang. Nah, kemudian nanti total SKS-nya adalah 19 SKS. Oke. Itu untuk semester 3. Selanjutnya di semester 4. Nah, di semester 4 sama dengan semester 3, total SKS-nya 19, tetapi jumlah mata kuliah yang ada di sana hanya 7. Ya, hanya 7. Jadi di semester 4 nanti Anda akan menyelesaikan 7 mata kuliah. Nah, kalau kita lihat mata kuliah di semester 4 ini sudah mulai sedikit fokus ke area keperawatan.
Ada keperawatan anak, keperawatan jiwa, medikal bedah 2, keperawatan medikal bedah 1, keperawatan maternitas, keperawatan komplementer. Dan satu bahasa Indonesia itu adalah mata kuliah umum bersama. Nah, jadi kalau Ananda lihat, nanti Ananda di semester 3 ke atas itu sudah mulai fokus banyak belajar tentang ilmu-ilmu terkait dengan keperawatan. Nah, ya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke semester 5. Nah, di semester 5 itu ada 18 SKS dengan 8 jumlah mata kuliah. Nah, di semester 5 ini nanti Ananda akan belajar tentang manajemen keperawatan, praktik kerja lapangan PKL, nanti akan ke lapangan, kemudian keperawatan gawat darurat. Nah, keperawatan gawat darurat itu Anda bayangkan nanti misalnya Ananda lihat orang kecelakaan di jalan, kemudian ada mobil ambulan, diangkat ke ambulan dibawa ke IGD. Nah, itu termasuk dalam area ilmu keperawatan gawat darurat. Nah, gitu loh. Ya, kemudian service excellent bahasa Arab. Kemudian perawatan luka modern, keperawatan keluarga, dan kewirausahaan. Ini adalah yang belajar di semester 5. Kemudian yang semester akhir, semester 6, di 3 tahun terakhirnya, semester 6 ini Ananda nanti akan belajar jumlah SKS-nya sedikit. Hanya 17 SKS. Jadi kalau Ananda semester 1-nya selesai, semester 2-nya selesai, semester 3-nya oke, tidak ada ngulang, sampai semester 5, maka semester 6 itu tinggal 17 SKS. Ya. Jadi SKS di semester 6 itu ada 17, tetapi dari 17 ke SKS ini semuanya adalah praktek klinik. Jadi Ananda nanti full di semester 6 ini akan ada di pelayanan kesehatan ataupun di pelayanan kesehatan keperawatan. Yang pertama adalah keperawatan gerontik. Nah, keperawatan lansia yang tadi dosennya pengampunya adalah Pak Khairil alias Pak CH gitu ya. Nanti Ananda akan praktik di panti jompo, akan merawat, belajar bagaimana cara merawat lansia, orang tua kita ya. Nah, itu keperawatan gerontik, praktik di sana. Kemudian semester 6, praktik keperawatan medikal bedah 2. Nah, walaupun tadi di semester 4, Ananda juga ada praktik keperawatan medikal bedah 1, nanti juga akan ke rumah sakit, tapi semester 4 masih ada materi-materi teori, mata kuliah teori yang nanti Ananda pelajari. Tapi kalau di semester 6, full semuanya di rumah sakit. Ada praktik keperawatan medikal bedah 2, itu biasanya nanti Ananda akan praktik di RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau, di rumah sakit ya. Kemudian praktik keperawatan maternitas dan anak. Nah, keperawatan maternitas dan anak ini adalah keperawatan terkait dengan ibu-ibu yang melahirkan, ibu hamil, anak bayi baru lahir. Nah, ya. Dan anak usia sekolah. Nah, jadi Ananda nanti akan belajar bagaimana cara merawat orang yang terkait dengan masalah maternitas dan anak. Itu juga nanti akan praktiknya di pelayanan kesehatan di RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau. Nah, kemudian praktik keperawatan gawat darurat. Nah, gawat darurat ini biasanya tempat dinasnya. Nanti Ananda akan praktik atau biasanya dinas gitu ya. Kalau kakak tingkatnya kita lebih senang nyebutnya adalah dinas seperti perawat. Jadi di sini Ananda sudah merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang perawat gitu. Jadi Ananda nanti akan dinas di ruang IGD. Jadi kalau Ananda lewat di rumah sakit kan ada tuh IGD tulisannya atau UGD, ada yang instalasi gawat darurat atau unit gawat darurat, nanti Ananda akan dinas di sana. Kemudian juga akan dinas di ruang operasi. Nah, nanti Ananda akan langsung lihat bagaimana cara merawat orang yang
di operasi. Nanti Ananda akan dinas di ruang operasi. Kemudian juga di ICU. Nah, mungkin yang sudah pernah ke rumah sakit, ada lihat tulisannya ICU. Nah, itu nanti Ananda akan dinas di sana, ya. Di mata kuliah praktik keperawatan gawat darurat. Oke. Kemudian praktik keperawatan jiwa. Nah, yang tadi spesialis pengampunya adalah Bu Pratiwi Gasril, yang kece, yang selalu dicari mahasiswa ya. Nah, Bu Pratiwi Gasril ini praktiknya nanti akan di RSJ Tampan, Provinsi Riau. Di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Riau. Nanti akan dibimbing secara khusus oleh Bu Pratiwi dan timnya di Rumah Sakit Jiwa Tampan. Oke, nah jadi nanti di semester 6 ini Ananda benar-benar sudah merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang perawat. Sesuai yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi, bahwasanya area keperawatan itu adalah ada di seluruh area. Jadi Ananda di sini tidak belajar khusus tentang misalnya kalau kebidanan contohnya tentang ibu-ibu melahirkan dan bayi misalnya ya. Kalau misalnya fisioterapi khusus tentang fisioterapi, bagaimana menterapi orang gitu ya, dia tidak bisa berjalan, membantu untuk berjalan, fisioterapi, bergerak gitu. Tapi di keperawatan Ananda akan belajar full semuanya. Fisioterapinya ada di sana, materinya, maternitas kebidanannya ada di sana, keperawatan medikal bedahnya ada di sana, gawat daruratnya ada di sana, keperawatan jiwanya ada di sana. Jadi nanti insya Allah ilmu yang akan Ananda peroleh itu adalah lengkap di semua area tatanan layanan kesehatan. Oke. Nah, itu di semester 6. Nah, uji kompetensi klinik itu apa, Bu? Nah, uji kompetensi klinik adalah dari semua mata kuliah praktik tadi, maka ada mata kuliah praktik terkait dengan kompetensi melihat sejauh mana kemampuan kompetensi Ananda siap menjadi seorang perawat. Itu di mata kuliah uji kompetensi klinik yang nanti ada di akhir semester 6 ya. Dan yang terakhir adalah karya tulis ilmiah. Nah, kalau Ananda yang baru masuk mungkin karya tulis ilmiah apa ya? Nah, sekarang siapa yang sudah pernah dengar skripsi? Nah, karya tulis ilmiah itu sebenarnya sama dengan skripsi. Model-modelnya ya, tapi kalau skripsi itu untuk mahasiswa S1 kita di jenjang diploma D3 keperawatan, kita nanti akan membuat tugas akhir kita adalah karya tulis ilmiah. Jadi nanti Ananda akan juga membuat sebuah laporan karya tulis ilmiah secara sederhana seperti itu. Oke, baik. Itu sehingga dari semua total SKS jumlah mata kuliah Ananda dari semester 1 sampai semester 6 itu adalah berjumlah 112 SKS. Pertanyaannya, Bu, boleh nggak saya menyelesaikan 100 saja, Bu, 12-nya diskon? Nggak bisa, nah. Ya, bisa, tapi Ananda nanti akan tambah semester 7 menyelesaikan yang 12 SKS tadi. Oke, sepakat ya? Nah, jadi gitu. Jadi harapannya Ananda semua sudah paham apa saja nanti yang akan dipelajari selama mengikuti menyelesaikan studinya di program studi keperawatan sampai dengan semester 6. Oke, harapannya Ananda tidak ada kendala ya. Oke, selanjutnya next. Kita ke total SKS sudah, tadi semester 1 sudah ya, semester 2, semester 3, 4, 5, dan 6 sudah. Nah, kemudian daftar ulang atau registrasi. Nah, kemarin sudah belajar juga sama Pak Kadir ya, di webinar kemarin, ya kan? Instagram. Nah, di Instagram juga ada. Jadi, registrasi ini tentang pengisian
kartu rencana studi KRS. Oke, Ibu rasa Ananda sudah sering terpapar dengan ini. Nanti kalau kita buka sesi diskusi yang mau bertanya silahkan. Nah, kemudian yang berikutnya, nah ada yang ingin Ibu tekankan di KRS. Oke, kita next dulu ke KRS. Ada yang Ibu ingin tekankan ke KRS karena ada beberapa kadangkala yang menjadi pertanyaan di mahasiswa. Ada loh yang bertanya, mungkin bukan tidak peduli, mungkin ketinggalan info gitu ya. Jadi registrasi itu, pengisian KRS itu, Ananda lakukan setiap kali mau masuk semester baru. Oke, contoh, sekarang maba, baru masuk semester 1. Jadi Ananda ngambil mata kuliah di semester 1, ngisi KRS di awal semester 1 sebelum kuliah. Nanti setelah KRS-nya sudah di-approve oleh PA, sudah di ACC, baru Ananda kuliah. Nah, itu pengisian KRS untuk semester 1. Nanti setelah selesai semester 1, Ananda ujian, di semester 2 nanti Anda KRS lagi. Nah, gitu loh. KRS lagi untuk mengambil mata kuliah yang ada di semester 2. Nah, begitu selanjutnya. Di semester 3, di awal semester 3 nanti pengisian KRS lagi. Gitu ya. Jadi, tidak ada pertanyaan lagi. Kapan sih waktunya pengisian KRS? Atau pengisian KRS itu hanya sekali dalam satu masa studi misalnya. Hanya sekali di semester 1 saja misalnya gitu. Tidak. Jadi pengisian KRS ini di setiap pada saat Ananda mau masuk semester berikutnya. Oke. Nah, next selanjutnya kita ke PA. Oke. Nah, di sini Ibu akan tekankan kepada Ananda PA atau penasehat akademik. Nah, ya. Jadi di SIAM Ananda sekarang yang sudah ada, di sana sudah tertulis nama dosen PA masing-masing. Nah, yang kemarin mungkin ada yang wapri sama Ibu, Bu, dosen PA saya kok berubah? Iya benar, karena kemarin kita masih dalam proses men-setting dosen PA, jadi ada sedikit perubahan. Nah, yang sekarang yang sudah ada di akun SIAM Ananda masing-masing itu adalah dosen PA yang sudah permanen. Ingat ya, permanen ya. Permanen itu sampai Ananda tamat, lulus, menyelesaikan 6 semester di program studi keperawatan. Oke ya. Apa sih Bu, dosen PA itu Bu, apa sih gunanya kan gitu ya pertanyaannya ya, ngapain aja gitu ya. Nanti boleh nggak saya ganggu-ganggu kan gitu ya. Ada juga pertanyaan, Anandanya Japrinya ke Ibu misalnya. Sementara dosen PA-nya bukan Bu Yeni misalnya, tetapi dosen PA-nya adalah Bu Pratiwi. Kenapa nggak ke Bu Pratiwi? Sama Bu Pratiwi segan Bu. Nah, ada misalnya pertanyaan. Ada juga pertanyaan, kenapa dosen PA-nya kan Bu Maswarni, Ibu kasih, kenapa datangnya misalnya ke Bu Iis? Karena sama Bu Maswarni takut Bu, misalnya gitu ya. Ibu harapkan itu tidak terjadi, karena kenapa? Dosen PA itu adalah dosen pembimbing akademik Ananda hingga Ananda lulus. Sama dengan ibunya Ananda di kampus ini gitu loh. Misalnya Ananda bermasalah, misalnya 3 kali tidak masuk kuliah, menghilang. Nah, biasa kan dosen yang mengajar itu kehilangan mahasiswanya. Kok mahasiswanya hilang? Nah, jadi yang dihubungi adalah mahasiswa dosen PA-nya. Nanti silahkan Ananda mengadu ke dosen PA. Kenapa menghilang 3 kali tatap muka? Misalnya berturut-turut 3 minggu ban motornya bocor misalnya. Ngadulah sama dosen PA. Nah, ya. Jadi dosen PA itu intinya
adalah dosen penasehat akademik Ananda yang nanti akan sering berkomunikasi dengan Ananda dan melaksanakan konsultasi selama menyelesaikan studi di program studi keperawatan. Jadi kalau di rumah ada ibunya, ada bundanya, ada mamanya. Jadi kalau di kampus mamanya adalah dosen PA. Oke? Nah, sepakat ya. Jadi Ananda silahkan nanti hubungi dosen PA-nya yang sudah mulai chat sama dosen PA-nya, silahkan. Apapun yang tidak dipahami terkait dengan proses perkuliahan, proses untuk menyelesaikan studi, silahkan di chatting dosen PA-nya yang sudah disediakan di menu SIAM Ananda masing-masing. Oke, nah itu ya dosen PA ya. Nah, jadi harapannya dengan dosen PA nanti jangan malu-malu. Misalnya gini, Bu, saya dosen PA saya Pak Dekan, Bu, Pak Juli, saya malu, Bu, segan misalnya. Karena statusnya Pak Dekan adalah dosen PA, maka Ananda harus memanfaatkan Pak Dekan selaku PA. Oke, jadi tidak ada lagi yang segan dan takut gitu ya. Jadi dosen itu jangan ditakuti, ya, dihormati. Nah, gitu katanya. Oke, baik. Nah, itu adalah dosen PA. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini, beberapa hal poin penting yang ada di program studi keperawatan. Oh, ada satu lagi, cuti akademik. Nah, gini. Jadi, Ibu harapkan kepada Ananda semua, walaupun ada slide cuti akademik ini, tetapi Ibu tidak mau Anda datang ke saya mengajukan cuti akademik. Nah, gitu ya. Tapi ini hanya untuk diketahui. Seperti itu ya. Untuk diketahui. Cuti akademik maksudnya adalah Ananda cuti di 1 semester. Tidak kuliah, gitu loh. Misal, sekarang semester 1 Ananda KRS-an, mau kuliah, ngambil KRS, isi KRS, kemudian sudah di ACC, kemudian sudah disetujui, Anda kuliah. Kemudian di semester kedua, misalnya, Ananda tidak bisa melanjutkan kuliah. Misal, di semester kedua ini, tapi ini sebagai contoh ya, jangan doa dan ataupun jangan ancang-ancang mau melaksanakan ya. Misalnya di semester 2 nanti Ananda mau istirahat dulu kuliahnya misalnya. Misal juga kadangkala terkait dengan biaya misalnya, oh di semester 2 kayaknya saya tidak bisa kuliah nih karena biayanya. Nah, atau misalnya saya di semester 2 tidak bisa kuliah nih karena misalnya saya mau merawat orang tua saya. Ada loh yang seperti itu ya. Di semester 2 misalnya dia tidak bisa kuliah karena harus merawat orang tuanya. Ini contoh ya, bukan ini hanya sebagai contoh. Jadi Ananda mau cuti, tidak kuliah selama 1 semester. Maka itu disebut dengan cuti kuliah. Caranya nanti ada di akun SIAM Ananda masing-masing. Nah, untuk pengambilan cuti akademik ini, Ananda itu mengambilnya, membuatnya sama pada saat masa KRS-an. Jadi nanti biasanya BAAK akan mengeluarkan jadwal batas akhir pengurusan cuti. Nah, seperti itu. Jadi, di sanalah Ananda nanti mengurusnya. Nah, apa efeknya kalau Ananda tidak mengurus cuti, tidak ada surat keputusan Ananda cuti, tetapi Ananda tidak kuliah, itu namanya adalah alpha studi. Nah, Ibu tidak harapkan Ananda alpha studi tidak ada kabar. Ya, jadi biasanya kalau Ananda tidak ada kabar ini, Ananda akan dicari oleh dosen PA. Oke, nah baik untuk Ananda semua, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sudah waktunya mungkin sudah melebihi waktu yang dikasih gitu ya. Ini kalau nggak bisa sampai sore nih ceramahnya. Ya, oke, baik itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga Ananda paham hal-hal yang terkait di aturan yang ada di program studi keperawatan.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Tetap semangat. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu, ada yang bertanya, salah satu mahasiswi. Silakan yang bertanya. Assalamualaikum Bu, perkenalkan nama saya Miftah Rohim, angkatan 2020. Saya ingin bertanya Bu, kemarin saya sudah mengisi KRS dan jumlahnya pas 19 dan sekarang berkurang jadi 17 karena mata kuliah bahasa Inggrisnya hilang. Itu bagaimana ya Bu? Mohon bantuannya Bu, terima kasih. Baik. Untuk Miftahur Rahmi. Ya. Langsung saja Ibu jawab. Jadi gini, kemarin sudah ngisi KRS, sudah 19, bahasa Inggrisnya ada dan sekarang bahasa Inggrisnya hilang. Mungkin nanti beberapa saat lagi boleh diambil lagi mata kuliah bahasa Inggrisnya karena kita kemarin ada sedikit perbaikan jadwal khusus di jadwal mata kuliah bahasa Inggris. Nanti sore atau setelah ini silahkan dibuka lagi siamnya, silahkan diambil kembali bahasa Inggrisnya. Kalau nanti sampai sore tidak ada, silahkan ditunggu sampai besok pagi. Kalau tidak ada juga silahkan di Wapri Ibu, silahkan disampaikan atau juga boleh di-chat di grup ya, di grup maba sampaikan bahwasanya mata kuliah bahasa Inggris belum muncul atau menghilang. Memang beberapa hari ini karena kita semuanya KRS-an dan kita menggunakan akses Smart Umri dan Siam, kadangkala jaringan juga jadi ada sedikit perbaikan dan error biasanya. Nah, nanti silahkan diulang lagi. Akan ada bahasa Inggrisnya gitu ya. Oke, tetap total jumlah SKS yang harus diambil adalah 19, tidak boleh 17. Kalau 17 berarti kurang bahasa Inggris, maka nanti tidak bisa belajar bahasa Inggris. Kurang SKS-nya, tidak belajar bahasa Inggris di semester 1, nanti akan mengulang di semester 3 gitu. Jadi tetap harus diambil. Makanya nanti kalau tidak ada sampai besok pagi, silakan nanti di WA Ibu gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya ada lagi? Ada Bu, dari Yurdi Halawa. Dari tingkat 1, saya ingin bertanya Bu tentang pelajaran agama Islam. Saya mu'alaf, tentunya ilmu agama Islam masih jauh di bawah teman-teman. Apakah nantinya saya belajar sesuai dengan teman-teman atau saya ditempatkan di tempat yang lain? Oke, baik. Untuk Yurdi Halawa. Oke, Yurdi. Kita di Universitas Muhammadiyah Riau tidak ada membedakan antara mahasiswa Muslim dengan non-Muslim. Jadi, walaupun mualaf ya, aduh sorry, mualaf ya, maaf Ibu. Oke, nah apalagi mualaf, sedangkan Muslim dan non-Muslim aja kita tidak bedakan, apalagi mualaf gitu ya. Jadi tetap nanti belajarnya sama-sama, dibimbing sama-sama gitu ya. Nanti akan diajarkan oleh dosen yang tentunya berpengalaman ya. Nah, jangan khawatir, nanti Yurdi akan dibimbing oleh dosen-dosen yang berpengalaman dan tidak dibedakan dengan temannya, sama-sama kita semuanya sama-sama belajar seperti itu. Oke, nah ya tidak ada masalah ya. Baik, selanjutnya ada lagi Kak Rahel? Sepertinya sudah Bu, tidak ada Bu. Oke, kalau tidak ada lagi Ibu akhiri. Terima kasih banyak. Ada, kalau ada silahkan chat. Bagaimana adik-adik? Masih ada yang ingin bertanya? Atau masih bingung? Ibu lihat wajahnya dari sini penuh dengan tatapan ngapa kok pada termenung semuanya? Coba dulu senyum semuanya lah. Senyum. Nanti turun daya imunnya. Ya, Moza
silakan senyum. Ada siapa lagi nih? Ada Emilza, ada Nanang. Oh, Nanang ini kakak tingkatnya ya? Ya kan? Kemudian ada Husnul. Ibu nampaknya anak-anak ini sama semuanya ya. Kemudian ada Desi. Kemudian ada siapa lagi ya? Oke, jangan termenung semua. Ibu kelihatannya anak-anak termenung semua. Apa yang anak-anak pikirkan? Oke, boleh di chat. Misalnya, Bu, saya kok... Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sepertinya adik-adik sudah paham, Bu. Oke, yang sudah paham silakan lambaikan tangannya. Oke, lambaikan tangannya. Kok nggak ada yang melambai ya? 1, 2, 3, ya silakan. Yang melambai. Ibu lihatnya Kak Ria Zebuanya nih yang melambai. Kalau Kak Ria ini dia sudah ahlinya, bukan paham lagi nih, udah ahli dia. Oke. Ada Zila, ada Resti ya, ada Aiza. Oke, ada Nurul, Sofia, ada Mega ya. Nah, kakak tingkatnya ada juga namanya Mega, jadi namanya sama. Tapi beliau sudah mendapatkan gelar AMD Cap. Nah, ya. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, ini loh kakak Meganya, namanya Mega Azaliur. Azalinur. Jangan marah Mega. Mega, jangan marah ya. Lah, kakak Mega ini adalah salah satu kakak yang kemarin bersama-sama dengan Kak Maya pergi studi tour ke Taiwan. Nah, jadi untuk Ananda semua tetap semangat ya. Nah, dan beliau adalah wakil BEM Fakultas MIPA dan Kesehatan. Nah, jadi MIPA dan Kesehatan ya. Jadi Kak Mega ini adalah wakilnya BEM. Nah, jadi wakilnya presiden di FMIPA itu adalah Kak Mega. Ya, silakan lambaikan tangannya Kak Mega. Kak Mega ahli media. Ahli media keperawatan. Jadi maba Ananda semua yang 2020 tetap semangat ya, semangat karena menjadi perawat itu asik. Yang mana sih? Kak Mega, Ananda mau lihat Kak Mega ya? Mana ya Kak Mega? Ah, ini dia nih. Yang ketawa. Lambaikan tangannya Kak Mega. Nah, tuh Kak Mega ya. Jadi ibu ini ada beberapa akun. Ibu ini seperti ngomong sendiri gitu ya, nggak ada kawan tertawa. Biasanya ibu suka tertawa loh sama orang-orang. Ya. Ya, untuk menyenangkan hati ibu silahkan Anda tersenyum semuanya, nampakkan gigi manisnya. Nah, gitu. Pak Dekan, buka masker Bapak, Pak. Nah, tuh Pak Dekan ketawakan gitu dong. Oke, ya. Gitu ya. Nah, kan Ibu kalau lihat Ananda senyum itu kan senang Ibu ya. Nah, jadi gini. Ada pertanyaan yang sering datang ke Ibu, baik di telepon, baik wapri, baik secara langsung gitu ya. Nah, tuh Kak Mega, ini adalah wakil BEM. Nah, alhamdulillah wakil BEM FMIPA dan Kesehatan adalah mahasiswa keperawatan. Katanya hidup mahasiswa. Nah, tuh Kak Mega tuh sering kayak gitu. Hidup mahasiswa katanya ya. Hidup katanya. Nah, gemuk dia sekarang semenjak semenjak AMD Cap dan di karantina di rumah suruh makan terus gitu ya. Oke, itu Kak Mega. Jadi beliau ini sudah AMD Cap gitu loh. Oke ya. Jadi beliau ini cita-citanya ingin menjadi perawat IGD katanya gitu. Nah, jadi Kak Mega ini dia pantang mundur nih orangnya. Oke.
Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada satu Bu yang baru dari Nur Faizah, angkatan 2020. Saya boleh izin bertanya Bu, bagaimana dengan registrasi dan pengisian KRS Bu? Saya mengalami kendala pengisian Bu. Bagaimana jika sampai batas waktunya, tapi saya belum mengisi? Bantuannya Bu, terima kasih. Oke, pertanyaan yang luar biasa sekali dari Nur Faiza. Kalau ada dopres, Ibu kasih dopres nih si Nur Faiza ini ya. Untuk sekarang Ibu kasih dopresnya 100 untuk Nur Faiza. Bu, kalau waktunya besok tanggal 18, sementara sekarang siap kadang mau kadang enggak Bu. Nah, kan gitu ya pertanyaannya ya. Enggak bisa Bu, terus gimana Bu? Boleh kami kuliah, bisa kami melakukan perbaikan KRS. Perbaikan KRS nanti akan ada jadwal khusus bagi Ananda yang KRS-nya terkendala. Misalnya tanpa sadar sekarang KRS-nya salah ambil mata kuliah, telah ambil mata kuliah kakak tingkatnya misalnya. Atau sekarang kan zamannya online daring, misalnya Ananda di kampung, sinyalnya hilang timbul hingga sampai tanggal 18 nggak bisa ngisi KRS misalnya. Ananda harus tetap isi KRS, nanti ada jadwal perbaikan KRS. Tapi ya syaratnya untuk kuliah sekarang adalah harus isi KRS. Nah, ya. Jadi jangan ditunggu sampai batas waktu. Oh, masih ada kok batas waktu pengisian KRS-nya. Nanti ada pengisian KRS ulang kok nggak apa-apa. Oh, nggak bisa, Nak. Nanti efeknya kalau Ananda tidak KRS sekarang, di absensi nanti namanya tidak ada. Nah, kalau absensi namanya tidak ada, maka Ananda nanti dianggap alfa. Jadi, sedapat mungkin diharapkan di sekarang ini sampai tanggal 18 pengisian KRS-nya harus selesai. Oke? Gitu ya. Oke, baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, ini siapa ya namanya ya? Oke. Ada lagi Kak Rahel? Sepertinya sudah Ibu. Oke, sudah. Kalau sudah, Ibu tutup. Lebih dan kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas penjelasannya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya yaitu kita sesi foto bersama. Silakan Bapak, Ibu dosen, kakak super senior, teman-teman dan adik semua untuk mengaktifkan kameranya. Oke, Kak Rahel silahkan dipandu foto bersamanya. Ibu. Buat foto bersama yang paling kece gitu ya. Sudah hidup semua kameranya adik-adik, teman-teman. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3, senyum. Yang masih mematikan kamera boleh didudukkan dulu. Bagus abang enggak?
Sudah Kak Rahel? Sekarang yang kalau dibilang Umri hebat gitu. Kita sama-sama ya hitung. Angkat tangannya. 1, 2, 3. Umri hebat. Tahan ya. Ditahan. Oke, Nanang. Kayak Tahan dulu. Masih di proses pengambilan foto ya. sedang diproses pengambilan fotonya. Boleh ditahan tangannya. Wah. Silahkan senyum. Oke, silahkan senyum. Boleh ganti gaya. Oke. Dengan telah berakhirnya sesi foto bersama, telah berakhir pula acara kita, yaitu perkenalan mahasiswa baru program studi D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Ibu dosen, super senior, teman-teman, serta adik-adik seperjuangan yang telah ikut serta memeriahkan acara pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Semoga setelah PKKMB ini menjadikan adik-adik mahasiswa baru dapat mengenal prodi dan memahami kurikulum yang terdapat di dalam program studi kita. Makan manggis dari Medan. Medannya di pinggir kali. Mohon maaf atas kesalahan. Semoga kita dapat berjumpa kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rahel. Terima kasih Kak Rahel. Sama-sama. Baiklah, boleh meninggalkan Zoom Meet kita. Saya izin leave. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendra. Sama-sama Ibu. Terus. Makasih Hendra. Sama-sama Kakak. Bunda Hendra. Bunda, astagfirullahaladzim.
Suara Iya mirip, deh Bun. Hendra. Maaf. Iya deh Hendra. Pandai Bunda nih. Ayolah Pak Hendra, itu Bunda bukan si kakak. Maaf Bun, maaf. Enggak, suaranya tuh. Suara Iya, Bunda Pak tuh masih Hendra. terdengar muda. Alhamdulillah, Hirobil Alamin. Besok Bunda traktir ya. Bunda kami ikut. Oke. Terima kasih Pak Hendra, Bu I semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Pak Hendra. Assalamualaikum. Ya Bu, silakan. Waalaikumsalam.